Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Nabila Kusmandani. Aku lulusan di MBS Alamin tahun 2017. Sedikit kata-kata dari aku ya untuk adik-adikku yang mau menjadi santri. Jangan takut, jangan ragu, silakan masuk di MBS Alamin terutamanya. Silakan masuk di MBS Alamin. Karena menjadi santri bukanlah hal yang menakutkan ternyata. Menjadi santri adalah hal yang menyenangkan. Kita akan mendapat pengalaman yang baru, kita mendapat teman yang baru, dan mendapat keluarga yang baru. Itu sangat luar biasa dan tidak akan kita temukan dimanapun. Karena kita mau dari bangun tidur sampai tidur lagi kita bersama anak-anak dan ustazah yang lainnya. Dan itu adalah hal yang luar biasa gitu loh. Gimana lagi gitu, kita sudah mendapat ilmu, diberi tidur, diberi makan gitu. Ya ada, hanya di pesantren. Pokoknya jangan ragu untuk masuk di pesantren, oke? Pertama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Setiawati. Saya alumni MBS Alamin Kepanjen Malang, angkatan 2020. Saya berasal dari Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Saya belajar di MBS Alamin selama 6 tahun, mulai dari SMP sampai SMA. Dan saya telah menyelesaikan masa pengabdian selama 1 tahun sebagai pembina kepanduan Hizbul Waton dan koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wijayanti. Asal saya dari Desa Kedung Pendidikan Kepanjen Malang. Saya mondok di MBS. Saya 3 tahun mondok di MBS Alamin, lulusan tahun 2020. Oke, masuk di pengalaman aku menjadi santri. Sebelum menjadi santri, aku menjadi santri yang tidak tahu bagaimana caranya berpenampilan yang baik untuk Islam bagi perempuan, dan tidak tahu bagaimana berteman dengan laki-laki, bagaimana menjadi perempuan sholihah, perempuan dambaan orang tua, anak perempuan yang menjadi dambaan orang tua. Nah, itu saya belum tahu sama sekali. Baru beberapa bulan menjadi santri, alhamdulillah ilmu yang krucil seperti itu sudah kami dapatkan, dan insya Allah kami sudah otomatis untuk mengaplikasikan di kehidupan kita gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kebawa sampai lulus dan tidak hilang gitu. Masuki pertengahan tahun saya baru menyadari, ya Allah, kenapa ya kok barusan kenal MBS Alamin ini baru saat SMK gitu, kenapa nggak dari SMP saja gitu. Artinya apa teman-teman? Menjadi seorang santri adalah bukan hal yang menyedihkan, tapi justru itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan gitu loh. Bahkan kita malah pengen nggak lama ya, nggak dari dulu aja gitu loh kita masuk sini gitu. Masuki beberapa tahun kemudian saya sudah bukan menjadi santri junior, tapi sudah menjadi santri senior, yang artinya kami mendapat amanah untuk, pertama saya juga mendapat amanah untuk menjadi pemimpin atau leader, bukan pemimpinnya, tapi kita bagian dari pemimpin itu namanya IPM itu adalah yang mengatur kegiatan semua santri-santrinya. Nah, saya saat itu mengatur kegiatan adik-adik gitu. Kemudian kami menjadi bawahan dari pengasuh seperti itu. Bawah dari pengasuh, jika pengasuh memerlukan apa-apa yang berhubungan tentang adik-adik, maka pengasuh harus melalui kita menyampaikan kepada adik-adik seperti itu. Itu amanahnya sangat luar biasa sekali. Ilmunya juga sangat luar biasa sekali, pengalamannya pun sangat luar biasa sekali. Kita tahu bagaimana caranya menjadi pemimpin. Saya saat itu adalah menjadi sekretaris. Terutama untuk saya jadi tahu bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, dan berorganisasi seperti itu. Kita jadi tahu bagaimana cara berorganisasi, karena organisasi adalah ilmu yang akan kita perlukan saat kita di masyarakat seperti itu teman-teman. Jadi menjadi santri adalah mempersiapkan sesuatu yang akan kita butuhkan di masa depan gitu loh. Itu sih yang aku pelajari sejauh ini. Dari santriwati baru, saya merupakan santriwati dari desa yang belum tahu apa-apa, minder, suka nangis, bahkan sempat berpikir ingin kabur. Di mana santriwati baru harus mampu melewati masa orientasi selama berapa bulan, di mana kita harus bisa menyesuaikan di lingkungan baru. Dan selama menjadi santri, saya rasakan semua kegiatan yang ada di pesantren ini adalah pembelajaran, mulai dari bangun sampai tidur kembali, di mana kita dilatih menjadi orang yang disiplin, taat, dan patuh. Dan kita juga dilatih untuk menjadi pemimpin. Dari lingkup kecil, kita belajar menjadi mudabiroh atau ketua kamar. Kita belajar memimpin adik-adik kelas dan mengayominya. Dan kita juga belajar berlomba-lomba dalam kebaikan antar kamar. Dan saya sempat menjadi ketua kamar yang berhasil menjadikan The Winner Room
atas semua proyek yang kita lakukan bersama. Dan saya juga diberikan kesempatan menjadi ketua IPM, di mana saya harus belajar menjadi pemimpin yang tegas dan bijaksana dan bisa bekerja sama dengan baik dengan tim. Dan di akhir kepengurusan IPM kita harus bisa melaporkan hasil kerja kita selama menjabat. Setelah itu saya masih diberikan kesempatan menjadi ketua musrifah, di mana kita harus bisa mengontrol IPM dan bisa mengurusi urusan dapur. Disitulah kita belajar membagi waktu untuk pribadi dan urusan bersama. Dan di akhir kelas 3, kita juga diberikan tantangan untuk mengadakan sebuah acara besar. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan dan berhasil melaksanakan tugas tersebut, yaitu mengadakan acara panggung gembira. Dan setelah lulus SMA, kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdi selama 1 tahun, belajar mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan selama di MBS Al-Amin Kepanjen ini. Alhamdulillah, saya dipercaya untuk membina kepanduan Hizbul Wathon dan menjadi koordinator Al-Amin Mart. Pertama saya mondok itu ada rasa ndak kerasan pengen pulang dan lain sebagainya, tapi kelamaan itu kita diajarkan cara bersosialisasi, kedisiplinan, tata cara berperilaku dan lain sebagainya. Dan di MBS Al-Amin itu diajarkan juga berorganisasi, yaitu ada organisasi IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu saya kelas 2 SMK, dan itu saya bagian Hizmu Taklim ketakliman, menertibkan santriwati. Ketika di masjid di MBS Al-Amin Putri Kepanjen itu ada organisasi IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu saya waktu itu kelas 2 SMK. Saya bagian Hizmu Taklim, yaitu menertibkan santri yang telat sholat, terus menyalakan murotal ketika sholat, menertibkan santri ketika di masjid, menertibkan santri ketika ada kegiatan taklim dan sebagainya. Dan ketika saya kelas 12 SMK itu saya menjadi musrifah, itu di atasnya IPM yang menerima kalau ada pelanggaran IPM dan lain sebagainya, itu laporan IPM itu ke musrifah. Habis itu setelah lulus dari MBS Al-Amin, saya pengabdian selama 1 tahun, yaitu di bagian resepsionis. Di situ saya banyak hal yang saya dapatkan, cara menerima tamu, cara bertemu orang, cara bersosialisasi. Itu membuat saya lebih percaya diri. Dulunya saya kayak ragu bicara dengan orang, kayak gelagap-gelagapan dan lain sebagainya. Itu membuat saya lebih baik dari yang dulu. Habis itu Kemudian setelah beberapa tahun aku lulus menjadi santri di MBS Al-Amin, melakukan pengabdian. Dan karena di MBS Al-Amin ini ustadz dan ustazahnya sangat baik sekali, qadarullah, alhamdulillah saya dipercaya untuk masuk di universitas, bukan di universitas, di Politeknik Negeri Malang. Itu politeknik terbaik dengan jalur beasiswa. Nah, itu jika bukan karena bantuan dari ustadz dan ustazah, mungkin saya tidak bisa masuk di situ. Terutamanya ya bantuan dari Allah melalui ustadz dan ustazah saya, seperti itu. Tapi jika bukan mereka perantaranya, mungkin saya tidak tahu saya lulus mau kemana gitu. Semua ini atas jalan Allah juga gitu. Dan kemudian menjadi pengabdi di MBS Al-Amin lebih ini ya, pengetahuannya itu lebih mengetahui bagaimana sih karakter per anak, bagaimana sih caranya memperlakukan orang lain gitu loh, bagaimana membangun karakter pada diri sendiri gitu loh, seperti itu.
itu justru karakter itu adalah ilmu yang tidak bisa kita temui di mana-mana gitu. Dan kalau bukan karena itu, bukan karena kita mengabdi, mungkin kita nggak akan tahu sih bagaimana caranya bermasyarakat yang baik gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah sekarang saya sudah lulus di Politeknik Negeri Malang. Selama 3 tahun saya mencari ilmu di sana, dan alhamdulillah sekarang dipercaya lagi untuk menjadi sekretaris di MBS gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu teman-teman. Saya mengajak pada teman-teman semua untuk aku mendaftarkan diri, adik-adik semua di MBS Al-Amin, karena saya yakin di sini akan banyak ilmu yang teman-teman dapatkan dan banyak pengetahuan yang teman-teman dapatkan. Jujur, saya bangga menjadi alumni MBS Al-Amin Kepanjen. Maka dari itu, saya tunggu kedatangan adik-adik untuk gabung bersama kami menjadi keluarga besar Al-Amin. Gabung di MBS Al-Amin Putri, kita akan diajarkan banyak hal, ilmu, pengetahuan cara bersosialisasi. Saya bangga menjadi alumni MBS Al-Amin Putri Kepanjen. Terima kasih kepada MBS Al-Amin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di sini, dan terima kasih kepada guru-guru saya atas ilmu dan bimbingannya. Saya bangga menjadi santriwati MBS Al-Amin Kepanjen. Satu kata untuk MBS Al-Amin, amanah. Yuk gabung bersama kami di MBS Al-Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.